Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiyinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, karunia dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan di sore hari ini Allah masih izinkan kita untuk bisa bersilaturahim. Allah masih izinkan kita untuk bisa bermuajahah, berkumpul dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harapannya apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita niatkan itu mendapatkan barokah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Baik, jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, perlu kita syukuri, perlu kita bermuhasabah diri bahwasanya 10 hari pertama hampir kita lalui di bulan suci Ramadan ini, jamaah. Dan kita hampir memasuki di 10 hari kedua bulan suci Ramadan. Dan nanti kalau sudah memasuki di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, biasanya itu gak kerasa tiba-tiba sudah 10 hari ketiga. Dan itu akan kita rasakan dan akan kita alami semuanya, jamaah dirahmati oleh Allah. Sekarang yang perlu kita koreksi adalah dari 9 hari kita memasuki bulan suci Ramadan, apakah bulan suci Ramadan yang mendatangi kita sudah mampu merubah kehidupan kita? Apakah Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita itu di sepertiga bulan suci Ramadan ini, apakah sudah menjadikan diri kita berintrospeksi diri menjadi lebih baik, atau justru lebih buruk lagi dari Ramadan sebelumnya? Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, patut kita syukuri, patut kita bermuhasabah diri. Setelah sekian lama kita menunggu untuk masuknya bulan suci Ramadan, kita sudah melalui bulan Rajab, kita sudah melalui bulan Sya'ban, dan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Hampir setengah perjalanan kita lalui. Apakah kita sudah merasa amalan kita sudah cukup untuk nanti berpulang ke pangkuan Allah, atau bahkan sebaliknya? Maka dari itu jamaah, kita melihat Al-Quran surah ke-5 Al-Ma'idah ayat 91, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan, mohon maaf, ayat 92, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu, dan taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir adalah berhati-hatilah. Kenapa kita kok diperintahkan oleh Allah untuk selalu berhati-hati dalam hidup kita? Karena pada hakikatnya nikmat dunia terkadang melalaikan manusia. Terkadang kita bangun tidur, kita masih merasakan bahwasanya kita masih bisa untuk melihat, mata kita masih melihat, telinga kita masih bisa digunakan untuk mendengar, hidung kita masih bisa digunakan untuk mencium, mulut kita masih bisa kita gunakan untuk makan, untuk berbicara, dan jantung kita masih bisa berfungsi untuk memompa darah. Apakah dari sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita justru semakin tidak berhati-hati kepada Allah?
Makanya kenapa kok Allah berfirman, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu. Yang pertama kali dilakukan seorang hamba yaitu taatilah Allah Subhanahu wa taala, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah berhati-hatilah. Karena dalam menjalani suatu kehidupan, apabila kita tidak melakukan itu semua dengan hati-hati, kita nanti yang akan terjerumus jamaah. Kita yang akan mengalami sesuatu hal yang justru itu memiliki banyak sekali kemudaratan. Makanya diperlukan kehati-hatian yang sangat luar biasa. Makanya kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan minimal 17 kali dalam keseharian kita. 17 kali kita ucapkan dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena Allah itu memerintahkan kita untuk berhati-hati, sehingga kalau kita tergelincir sedikit saja, kita keluar dari jalan yang lurus, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai hal yang mampu memantik kita untuk tersadar bahwasanya apa yang kita lakukan itu salah, apa yang kita lakukan itu tidak benar, apa yang kita lakukan itu tidak sesuai. Makanya kenapa Allah mengembalikan kita kembali untuk menjadi hamba yang lurus, sehingga Allah menurunkan ayatnya dalam Al-Quran surah yang pertama ayat yang ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Dan tidak berhenti sampai di situ. Di ayat yang selanjutnya, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan yang engkau murkai. Kenapa kok kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim dalam solat kita? Karena Allah tahu betapa manusia itu gampang sekali terlalaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah madrasahnya orang-orang beriman, madrasahnya orang-orang salih. Karena apa? Ramadan itu adalah momennya orang-orang salih dan salihah untuk bisa tergerak menjadi lebih baik lagi. Dulu ketika belum bulan Ramadan, mereka tidak memperbanyak membaca Qur'annya, mereka tidak memperbanyak dalam bersedekahnya, mereka tidak memperbanyak solat-solat sunnahnya. Tetapi ketika bulan suci Ramadan itu hadir, mereka yang tidak pernah baca Quran jadi membaca Quran. Mereka yang tidak pernah bersedekah akhirnya bersedekah. Mereka yang tidak pernah melakukan sholat sunnah, mereka menjadi sholat sunnah. Mereka yang bertikai atau bertengkar di luar bulan suci Ramadan, karena bulan suci Ramadan itu hadir, mereka tersadar bahwasanya ini adalah bulan suci Ramadan. Karena akan ada dua hal yang dialami oleh seorang hamba ketika memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah keimanan dan takwanya meningkat karena amalannya meningkat di bulan suci Ramadan. Dan yang kedua adalah seseorang yang telah dia memasuki bulan suci Ramadan, otomatis dia menghindarkan diri dari kemaksiatan yang biasa dilakukan. Karena apa? Dia memiliki sensor yang dimana sensor itu mampu menjadikan dirinya untuk lebih bisa dikendalikan lagi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa? Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu. Kalau kalian udah beriman sama Allah dan Rasulullah, kalian gak cukup kalau tidak berhati-hati. Makanya kalian diperintahkan untuk berhati-hati, karena setiap derap langkah yang kita lakukan itu semua akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
apapun yang kita lakukan, walaupun itu kebaikan sekecil biji zarrah saja, Allah pasti akan membalas kita di akhirat kelak. Jangan dikira Allah melupakan kebaikan kita walaupun itu kecil. Dan begitupun wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita juga melakukan sesuatu hal yang itu buruk dan itu cuma sekecil biji zarrah, maka Allah juga akan membalas itu semua. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita beriman kepada Rasulullah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas yang kita lakukan. Apalagi bulan suci Ramadan adalah bulan di mana merupakan akademinya orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani segala aktivitasnya. Otomatis yang tadinya di luar bulan suci Ramadan dia suka berkata-kata yang jelek, karena dia tahu bulan itu bulan Ramadan, dia akan lebih bisa menjaga lisannya. Hatinya yang biasa berburuk sangka kepada orang di luar bulan suci Ramadan, karena dia tahu bulan suci Ramadan itu hadir di tengah-tengah dia, sehingga dia terhujam dalam hatinya, ini bulan suci Ramadan, aku harus lebih berhati-hati lagi dalam memanage hati kita. Karena terkadang begini jamaah, manusia itu punya hati, tapi kadang tidak hati-hati dengan hatinya. Manusia terkadang punya hati, tapi dia semena-mena menggunakan hatinya. Manusia itu punya hati, tapi terkadang kurang bersiap siaga dalam menjalani segala yang dilakukannya. Apa yang terbesit dalam hatinya, terkadang dia kurang berhati-hati. Makanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana memberikan banyak sekali kenangan cinta kita kepada Allah, memberikan kenangan cinta kita kepada sesama manusia. Tahu bulan itu bulan suci Ramadan, sehingga banyak orang dia saling berbagi kebaikan, saling memberikan manfaat antara satu dengan yang lainnya, saling memberikan hal-hal yang positif, sehingga orang-orang yang tadinya kok ingin bersikap negatif, karena orang itu berbuat positif, sehingga energi positif itu mengalir kepada orang lain. Dan ini adalah suatu hal yang luar biasa dahsyatnya, jamaah dirahmati oleh Allah. Kira-kira sudah berapa kali Ramadan berjumpa dengan kita? Kira-kira udah berapa banyak Ramadan itu menemui kita? Apa kita nggak capek Ramadan berjumpa sama kita berapa puluh kali, berapa belas kali Ramadan berjumpa menemui kita, tapi kok nggak ada perubahan dalam hidup kita? Kenapa kok Ramadan yang sudah memiliki effort untuk mendatangi kita, bahkan mendatangi kita dengan penuh hikmah, kita dihadirkan Ramadan dengan kesehatan, dihadirkan Ramadan dengan nikmat Islam yang luar biasa, tapi kenapa kok kita tidak bisa memanage keimanan kita untuk memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah? Makanya jamaah patut kita syukuri, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah memberikan banyak sekali cinta kepada kita. Bulan Ramadan memberikan arti kata cinta kepada kita untuk menyayangi sesama manusia, untuk menyayangi hewan, untuk menyayangi tumbuhan, untuk menyayangi Allah, untuk menyayangi Rasulullah, untuk menyayangi syariat-syariat yang udah Allah berikan kepada kita. Kita cuma tinggal mencintai aja, tapi kenapa kita sulitnya luar biasa. Kita berjumpa dengan Ramadan, kita juga masih dipenuhi dengan iman dalam hati kita. Ada jamaah, mungkin beberapa teman-teman jamaah yang dikenal, mungkin boleh jadi Ramadan tahun lalu dia masih beriman, tapi belum tentu Ramadan tahun ini dia masih memiliki keimanan. Ada teman saya jamaah, dan ini pernah saya sampaikan, bahwasanya Ramadan tahun lalu dia masih ngajak buka bersama, masih menjumpai Ramadan itu dengan iman. Tapi ketika 1 minggu yang lalu, kurang lebih sebelum memasuki bulan suci Ramadan, saya melihat di postingannya dia udah berada di dalam gereja. Bahkan yang lebih parah, dia udah menggunakan kalung salib
Dan dia membangga-banggakan diri dengan agama yang udah dianutnya pada ketika itu. Itu luar biasa jamaah. Ini perintahnya, makanya kenapa tadi saya sampaikan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena dunia itu begitu sangat-sangatlah akan menjatuhkan kita. Dunia itu akan membabi butakan kita sehingga kita udah nggak bisa melihat nilai-nilai kebaikan. Makanya seringkali kok kita melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah memanggil 5 kali dalam satu hari. Kenapa kok Allah memanggil kita 5 kali dalam sehari, kita mengabaikan panggilan Allah? Kenapa kok Allah memiliki effort untuk manggil hambanya, tapi kita kenapa kok nggak mau memenuhi panggilan yang Allah sudah lantunkan melalui kalimat-kalimat azan? Makanya ini perlu menjadi koreksi untuk kita jamaah. Apakah Ramadan yang sekian kali menjumpai kita sudah merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, atau justru sebaliknya? Apakah pendidikan Ramadan yang sudah berjumpa dengan kita sudah bisa menebarkan kasih sayang kepada sesamanya? Karena ibadah Ramadan itu jamaah bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi adalah bagaimana cara kita untuk bisa menahan yang namanya emosi kita, bisa mengedepankan nilai-nilai takwa kita di antara nilai-nilai kok perilaku yang buruk. Kok kenapa Ramadan sudah Allah hadirkan kita masih menimbulkan perpecahan dan permusuhan? Kenapa kok masih menebarkan kebencian kesana kemari, padahal bulan Ramadan adalah esensinya bulan kasih sayang? Kenapa kok masih menebarkan dendam di antara sesamanya? Kenapa kok masih iri dengki terhadap sesamanya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hal yang sangat luar biasa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kalian dalam meminta dan memperoleh ampunan dari Allah, dan surga yang seluasnya langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surga yang seluasnya langit dan bumi, alladzina yunfiquna fis sarra. Dia mau untuk berinfak di jalan Allah di waktu yang sangat sempit. Punya harta berkecukupan, pas-pasan, tapi dia masih mau untuk meniatkan diri berinfak di jalan Allah. Disitulah nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah lagi meningkat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin. Dan ketika dia sedang marah, dia mampu untuk menahan emosinya. Coba jamaah, lagi marah-marahnya sama orang, dihina sama orang, difitnah sama orang, ditebarkan kebencian untuk orang lain itu benci kepada kita, kita tentu marah. Tapi kalau kita bisa menahan amarah kita, disitulah nilai-nilai ketakwaan kepada Allah lagi meningkat di hadapan Allah. Dan yang ketiga, wal-'afina 'anin nas. Dia mau untuk memaafkan kesalahan orang lain. Lihat kalimatnya menggunakan kata anas, bukan menggunakan kata insan, bukan menggunakan kata bashar, bukan menggunakan kata al-ins, bukan menggunakan kata Bani Adam. Padahal 5 kosakata itu sama-sama artinya manusia. Tapi kenapa kok Allah menempatkan ayat ini menggunakan kata an-nas, wal-'afina 'anin nas, maafkanlah kesalahan orang lain? Karena an-nas memiliki arti manusia. Allah gak peduli mau dia beriman atau gak beriman, mau dia besar atau kecil, tua atau muda,
punya jabatan atau nggak punya jabatan, punya kekuasaan atau tidak, punya harta yang bergelimang atau berkecukupan, Allah nggak peduli. Selagi dia manusia dan punya kesalahan sama kita, dan kita mau untuk memaafkan kesalahannya, tentu otomatis Allah akan berikan surga yang seluasnya langit dan bumi. Kalau bulan suci Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita belum mau untuk kita memaafkan kesalahan orang lain, lalu harus bulan apa lagi yang harus Allah kirimkan kepada kita agar kita mau untuk memaafkan kesalahan orang lain? Lalu harus bulan apa lagi kita harus bisa menahan amarah kita? Harus kapan lagi Allah kirimkan bulan-bulan yang lain agar kita mau untuk berinfak di jalan Allah? Jadi nggak apa-apa jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita banyak disakiti oleh orang, kita banyak difitnah sama orang, kita banyak sekali tidak disukai sama orang karena orang lain nggak sependapat sama kita. Mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain, mungkin tanpa kita ketahui orang di luar sana membicarakan semua keburukan-keburukan kita, sampai-sampai orang-orang yang tadinya nggak benci sama kita jadi ikutan benci sama kita karena terpengaruh dengan kata-kata dia. Gak apa-apa jemaah, kita maafkan kesalahan orang itu. Mungkin memang rasa sakit itu masih ada, tapi gak apa-apa. Walaupun rasa sakit itu yang ada, pengen rasanya emosi, marah, tapi coba kita ingat kita orang yang beriman kepada Allah. Kalau kita membalas orang itu dengan apa yang telah dia lakukan kepada kita, lalu apa bedanya kita dengan orang itu? Lalu apa bedanya kalau dia tidak suka sama kita, dia gak maafin kita? Lalu kalau kita sama-sama gak memaafkan dia, apa bedanya kita dengan orang itu? Padahal Allah pengen kasih kita surga yang seluasnya langit dan bumi, tapi karena kita memiliki sifat pendendam, kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, kita kok malah menebarkan kebencian juga kepada orang itu. Malah justru Allah gak respect sama kita jamaah. Padahal kalau kita diam, kita respect, kita diam, Allah tuh bakal lebih respect sama kita. Coba bayangkan, banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang dimana ketika dihadapkan suatu masalah dalam hidupnya dan orang itu diam, ternyata Allah akan memberikan berbagai keajaiban dalam hidupnya. Contohnya kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria Allah ceritakan dalam Al-Quran surah 19, surah Maryam, di mana dalam surah Maryam itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika itu Zakaria tidak diberikan keturunan selama 50 tahun pernikahannya. Zakaria ketika itu di usia 80 tahun. 50 tahun menikah tapi tidak dikaruniai seorang anak, tidak menjadikan Zakaria itu malah berburuk sangka kepada Allah. Justru Zakaria itu semakin beriman, semakin meningkat takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai puncaknya ketika itu Zakaria melihat Maryam. Maryam didatangkan makanan yang begitu banyaknya dari langit. Kemudian Zakaria bertanya kepada Maryam, "Maryam, kamu dapat makanan begitu banyaknya dari mana?" Apa kata Maryam? Min indillah, ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, bagaimana Maryam kamu kok bisa mendapatkan makanan yang begitu banyaknya dari Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Quran surah Maryam, kemudian Maryam hanya berkata, "Aku berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah agar Allah mau memberikan apa yang aku butuhkan." Lihat doanya, apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan. Sehingga dengan sebegitu luar biasanya kata-kata Maryam, Zakaria melihat itu langsung pulang ke rumahnya, pergi ke mihrabnya dan berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. 50 tahun aku sudah menikah dengan istriku, tapi aku tidak diberikan keturunan. Maka dari itu jika aku tidak meminta kepadamu, lalu aku harus minta kepada siapa lagi? Karena Allah melihat perjuangan Zakaria yang begitu dahsyatnya luar biasa, kemudian Allah mengabulkan permohonan Zakaria ketika itu. Zakaria, aku akan berikan kamu keturunan seorang anak yang langsung aku namai ismuhu Yahya. Dan dia adalah Yahya. Dan tidak ada orang yang paling soleh sebelum Yahya pada waktu itu jamaah.
Ya Allah, apa benar engkau akan memberikan aku seorang Yahya, seorang keturunan yang bernama Yahya? Allah cuma bilang, ya, aku akan memberikan kamu keturunan yang aku sebut sebagai Yahya. Zakaria nggak percaya masih. Ya Allah, coba beri aku satu tanda yang dimana engkau benar-benar mengabulkan permohonanku. Allah berfirman kepada Zakaria, kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, Zakaria nggak bisa berbicara. Dan ahli tafsir mengatakan bahwasannya Zakaria tidak sakit, Zakaria itu masih tersadarkan, sehingga Zakaria nggak bisa berbicara kepada siapapun selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pesan, dan kisah ini memberikan kesan kepada kita, ternyata berbagai masalah yang kok rasa-rasanya nggak ada solusinya, itu ternyata perintah Allah, kita cukup diam. Gak perlu kita mengklarifikasi siapa kita gak perlu membenarkan diri kita kepada orang lain. Karena apa? Justru kalau kita membenarkan apa yang kita lakukan, boleh jadi kita keluarlah kata-kata yang kurang baik, sehingga dengan apa yang kita katakan membuat sakit orang lain. Apa yang kita katakan melontarkan kata-kata bohong, sehingga Allah gak respect sama kita. Makanya perintah Allah ketika kita dapat masalah yang begitu besarnya, yaitu diam, gak usah mengklarifikasi. Karena apa kata Ali bin Abi Thalib? Tidak usah kita menjelaskan diri kita kepada siapapun, karena orang yang cinta kepada kita gak membutuhkan itu, dan orang yang membenci kita tidak percaya akan itu. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, jadikan bulan suci Ramadan ini bulan yang benar-benar mampu untuk menebarkan cinta kepada sesamanya. Gak apa-apalah kemarin kita disakiti di luar bulan suci Ramadan, kita di bulan suci Ramadan ini harus lebih daripada mereka. Mereka dulu mungkin mereka memiliki banyak sekali kekuatan-kekuatan yang mungkin memiliki power sana sini, punya harta yang bergelimang, tapi mereka menyakiti kita. Gak apa-apa, di luar Ramadan biarlah, tapi di bulan suci Ramadan ini kita harus punya nilai plus di antara orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dengan cara apa? Menjadikan diri kita untuk lebih baik dari orang itu. Karena balas dendam terbaik itu bukan membalas apa yang mereka lakukan kepada kita, tapi balas dendam terbaik adalah ketika kita mau untuk memaafkan kesalahan orang itu, dan kita belajar bahwasanya jangan seperti orang itu. Itu adalah balas dendam terbaik kepada orang yang menyakiti kita, jamaah. Makanya tadi perintah Allah, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wahdharu. Taatlah kalian kepada Allah. Setelah kalian taat kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan setelah kalian taat kepada Allah dan Rasulullah, wahdharu, berhati-hatilah. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu menyinggung orang lain. Boleh jadi apa yang kita lakukan ternyata Allah itu gak suka. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu justru akan menimbulkan kemudaratan di masa yang akan datang. Boleh jadi apa yang kita lakukan itu justru menjatuhkan orang lain. Mungkin menurut kita cuma bercanda aja biasa. Tapi boleh jadi karena kita bercanda sama orang itu gak terima mungkin dalam hatinya, sehingga tersinggung. Makanya jadikan momen Ramadan ini untuk kita lebih berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam melakukan sesuatu, berhati-hati dalam memiliki hubungan kepada orang lain. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang memberikan arti kata cinta dalam hidup kita. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sesamanya. Karena apa? Tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia belum bisa mencintai saudaranya selayaknya dia mencintai dirinya sendiri. Jadi perlu kita koreksi, jamaah. Kalau kita belum bisa mencintai saudara kita, belum bisa mencintai saudari sesama muslim kita, berarti kita belum sempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting untuk kita pahami bahwasannya puasa di bulan suci Ramadan bukan tentang menahan lapar dan haus,
Bukan bersaing untuk siapa yang paling kuat menahan lapar dan menahan hausnya, tapi siapa yang paling faham tentang ketakwaan kepada Allah, siapa yang paling faham untuk bisa selalu dekat kepada Allah. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arti kata cinta kepada kita di bulan suci Ramadan. Karena kalau cuma menahan lapar, menahan haus, orang di luar sana banyak yang bisa. Orang non-muslim pun bisa untuk menahan lapar dan haus, jamaah. Kalau dia punya program diet misalnya, dia bisa untuk menahan lapar dan haus. Tapi seberapa banyak orang yang mampu dan mau untuk menahan amarahnya, menahan makan, menahan minum cuma karena pengen meningkat takwanya di hadapan Allah? Itu sangat sedikit sekali, jamaah. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kita. Jadikan Ramadan tahun ini kita sebagai lulusan terbaik di bulan suci Ramadan. Orang non-muslim sama bisa makan sahur. Orang Islam sama sahur, bisa. Tapi apa yang membedakan di antara keduanya? Yang satu cuma makan karena pengen bisa kuat sampai nanti maghrib. Yang satu meniatkan sahur karena dalam sahur itu ada berbagai keberkahan dalam hidupnya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Seringkali kami katakan dan seringkali saya sampaikan bahwasannya bulan suci Ramadan isilah dengan perbanyak istighfar kepada Allah. Apalagi di waktu sahur. Karena waktu sahur itu adalah waktu-waktu yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak sekali keberkahan dan ampunan kepada seorang hamba. Mumpung kita masih dimudahkan sama Allah untuk bisa menikmati waktu sahur, gunakan waktu sahur itu untuk memperbanyak istighfar. Al-Quran surah 51, surah Az-Zariyat ayat 16 sampai 18. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Di antara ciri-ciri penghuni surga, ciri-ciri penghuni surga ketika dia berada di dunia, memperbanyak istighfar di waktu sahur. Gak apa-apa jamaah, kita mungkin gak punya ibadah yang sekiranya menurut kita itu adalah ibadah yang paling powerful dalam hidup kita. Tapi kalau kita setiap sahur bisa istighfar, boleh jadi itu yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Boleh jadi istighfar kita selama ini yang mampu untuk merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Mungkin dulu kita gak sabaran orangnya, gampang emosian, temperamen, suka marah-marah gak jelas, suka overthinking kesana kemari. Dari malam waktu Isya sampai menjelang subuh kita gak bisa tidur, insomnia. Karena apa? Gak tenang. Karena saking gak tenangnya itu, karena gak ada dalam hatinya itu Allah. Coba kalau kita sisakan dalam hati kita itu sedikit ruang untuk Allah, niscaya hati kita akan tenang. Niscaya overthinking itu gak akan pernah ada. Niscaya kegelisahan yang selama ini menghantui kita akan Allah hindarkan dari hati kita. Karena kenyamanan itu adalah didambakan oleh setiap hamba-hamba yang menginginkan untuk hidup damai. Gak akan pernah damai kalau gak ada ketenangan dalam hatinya. Gak akan pernah ada yang namanya sejahtera kalau hatinya aja cemas, gelisah. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba nasihat Rasulullah saya pernah menyampaikan juga, min awwalil khair an tatrukas syarr, yaitu awal kebaikan seorang hamba itu adalah menjauhi kemaksiatan. Bagaimana cara menjauhi kemaksiatan? Perbanyaklah beristighfar. Boleh jadi istighfar selama ini yang kita lakukan itulah yang merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Boleh jadi istighfar selama ini yang kita lafazkan itulah yang membuat hati kita selalu tenang di hadapan Allah. Boleh jadi karena kita seringkali istighfar, emosi kita lebih terkendali. Tadinya suka marah-marah, tapi karena kita sering istighfar kepada Allah, boleh jadi dengan kita perbanyak istighfar itulah hati kita tidak mudah marah-marah. Boleh jadi kok selama ini kok kita rasanya kok sedikit-sedikit nesu, sedikit-sedikit kok
merengutin saudara-saudarinya padahal nggak salah apa-apa. Bad moodnya bukan ke orang itu, tapi ngelampiasinnya ke orang itu. Tapi karena kita perbanyak istighfar, boleh jadi disitulah Allah merubah kehidupan kita. Allah merubah hati kita menjadi lebih tenang. Allah merubah pikiran kita menjadi lebih damai. Sehingga apa yang kita lalui semuanya akan menimbulkan kedamaian. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Banyak banget suatu ketidaktenangan yang menghantui hati kita, selalu menghantui pikiran kita, overthinking yang gak jelas, apalagi di usia-usia remaja, usia-usia awal-awal dewasa, pasti banyak sekali overthinkingnya. Apakah aku bisa membahagiakan orang tuaku? Apakah aku bisa sesukses itu? Apakah aku bisa membanggakan kedua orang tuaku? Semua apa yang terlintas dalam pikirannya pasti akan menjadikan ketidaktenangan dalam hatinya. Tapi apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mungkin dalam pekerjaan memiliki perselisihan sama teman kita karena persaingannya nggak sehat. Mungkin dalam aktivitas berkehidupan, hubungan pertemanan, saling toksik sana kemari, saling playing victim, saling menuduh. Sehingga dengan hal-hal yang demikian akan menghantui hatinya nggak tenang. Tapi apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mungkin permasalahan itu nggak ada solusinya, bukan karena nggak ada solusinya, tapi karena wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita yang kurang dekat sama Allah. Makanya Allah perintahkan siapapun yang dia mau untuk selalu dekat sama Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Makhraja dalam bahasa Arab itu kalau kita kiaskan adalah jamaah merdeka. Makhraja itu adalah seseorang yang ketika dia berada di dalam gua, dan di dalam gua itu pengapnya luar biasa, nggak ada udara sama sekali, dia nggak bisa melakukan apa-apa di dalam gua itu, merasa nggak bebas, tiba-tiba orang itu bisa keluar dari gua itu dan menikmati udara yang sangat segar dan bisa melakukan apa yang dia inginkan. Itu disebut makhraja. Sehingga makhraja dapat dikatakan sebagai merdeka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang konsisten meningkatkan takwanya di hadapan Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Bahkan enggak cuma dikasih jalan keluar, kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki yang gak pernah kita duga dari mana arahnya. Jamaah, boleh jadi kalau kita kok rasanya kok udah buntu, kok tiba-tiba Allah kasih jalan keluarnya, dan kok tiba-tiba di jalan keluar itu Allah berikan rezeki yang entah dari mana asalnya, itu akan membuat hati kita lebih bersyukur kepada Allah. Dan itu suatu hal yang pasti. Makanya kenapa kok Rasulullah mengajarkan kepada kita, setiap kita melakukan suatu ibadah, motivasinya jangan cuma menggugurkan ibadah, tapi kata Rasulullah SAW, niatkan ibadah itu karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Rasulullah aja pernah mengajarkan kepada kita. Rasulullah SAW pernah melakukan sholat yang dimana sholat itu dia melafazkan 5 juz Al-Quran. Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, An-Nisa belum sampai selesai karena sudah 5 juz, Rasulullah langsung ruku, sehingga menimbulkan bengkak-bengkak di kakinya. Sampai ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apakah kamu masih mau untuk beribadah kepada Allah? Kan kamu udah dijamin surga sama Allah. Kamu gak punya dosa sama sekali ya Rasulullah. Tapi kenapa kok kamu masih pengen beribadah, sholat, sampai bengkak-bengkak kakimu? Apa jawab Rasulullah? Keluarlah kata-kata mulia dari mulut yang paling mulia. Tidak bolehkah aku bersyukur kepada Allah? Lihat,
kalimat ini yang menjadikan kekuatan untuk Rasulullah dalam beribadah kepada Allah. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kok kalau kita masih malas dalam ibadah, malas melakukan sholat, malas tadarus Al-Quran, malas bersedekah, coba jangan jadikan motivasi menggugurkan kewajiban sebagai motivasi kita dalam beribadah. Tapi gunakan rasa syukur untuk motivasi kita dalam beribadah kepada Allah. Niscaya apa yang kita lakukan pasti akan lebih tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah lagi mendapatkan banyak sekali rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rasanya dalam hati, ya Allah, Engkau memberikan aku banyak sekali kenikmatan. Rasanya tuh pengen bersedekah. Dan coba kalau dalam hati kita merasa, ya Allah, kalau aku nanti bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuaku, maka aku akan melakukan puasa nazar misalnya. Dan di situ ternyata terkabul bahwasanya orang tua kita bisa bangga sama kita. Orang tua kita bisa bahagia sama kita dengan apa yang kita lakukan terhadapnya. Dan disitulah kita memenuhi puasa nazar itu tadi jamaah. Karena apa? Rasa syukur kita kepada Allah. Makanya jadikan rasa syukur itu sebagai poin untuk memantik kita dalam beribadah kepada Allah. Niscaya apa yang kita lakukan itu akan meresap dalam jiwa kita, lebih bermakna. Boleh jadi selama ini kok kita sabar, boleh jadi selama ini kok kita kuat dalam menghadapi kehidupan, karena boleh jadi kita tidak pernah meninggalkan sholat kita. Kita nggak pernah meninggalkan Al-Quran dalam hidup kita, makanya kok Allah tidak meninggalkan kita jamaah. Allah selesaikan masalahnya satu persatu. Bahkan Allah berikan rezeki yang tiada batasnya. Sampai-sampai kita nggak ngerasa bahwasanya sampai detik ini kita masih bernafas. Sampai detik ini kita masih dihadirkan sama teman-teman yang selalu mensupport kita dalam kebaikan. Coba jamaah dirahmati oleh Allah, coba kita renungi. Sudah berapa banyak Allah menyeleksi pertemanan kita? Udah berapa banyak Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang gak baik sama kita? Itu adalah rezeki dari Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kenapa kok jamaah masih diberikan hati sampai di titik ini masih mau datang ke majelis taklim? Boleh jadi itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar sana ngabuburit enggak jelas, jalan-jalan ke sana kemari. Ada yang cuma nongkrong-nongkrong enggak jelas, cuma pengen lihat, mohon maaf, perempuan-perempuan lewat di jalan. Banyak yang seperti itu jamaah. Makanya patut kita syukuri sampai detik ini Allah masih hadirkan hati yang qalbun salim atau qalbin salim, hati yang selamat. Bagaimana sih hati yang selamat? Dijauhi dari sifat dengki, dijauhi dari sifat iri, dijauhi dari kecemasan dalam hidup, dijauhi dari hal-hal yang mampu membuat hatinya gelisah. Itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba jamaah koreksi lagi, renungkan kembali. Udah berapa banyak Allah kasih ketenangan dalam hati kita dari setiap masalah yang menimpa kita. Coba kalau banyak masalah, larinya ke Al-Quran. Kalau banyak banget hal yang gak pas, larinya ke Al-Quran. Mungkin solusinya gak kunjung tiba. Tapi ketika kita membaca Quran, kok tiba-tiba kita nangis sesenggukan misalnya. Tiba-tiba dalam sujud kita kok rasanya pengen nangis banget, kenapa? Boleh jadi disitulah Allah memberikan ketenangan dalam hati kita. Dengan hati yang tenang itulah satu persatu solusinya akan ketemu jamaah. Dengan hati yang tenang, satu persatu jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi akan Allah hadirkan jamaah. Makanya positive thinking aja sama Allah, tetap kita berbaik sangka selalu kepada Allah, dan apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita itu adalah, ingat, itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan. Kita dijauhkan dari orang-orang yang kok benci sama kita, kita dijauhkan sama orang-orang yang menjatuhkan kita,
Disitulah Allah memberikan banyak sekali kenikmatan dalam hidup kita. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita capek-capek healing keluar ke sana kemari, cari spot-spot yang paling indah. Cari spot-spot yang sekiranya kok bisa kita buat cuci mata, ke pantai, ke gunung, ke alam-alam yang bisa menyegarkan mata kita. Tapi kok malah ketika kita sampai di situ justru nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Jauh-jauh dapat capek, keluar banyak uang, membuang-buang waktu, tapi nggak dapat ketenangan. Padahal Allah udah ngasih rumusnya. Kalau kita pengen tenang, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan sungguh ketika kita bisa mengingat Allah, disitulah hati kita akan tenang. Jadikan Allah itu sebagai tonggak dalam kita menjalani suatu aktivitas kehidupan. Kenapa kok ayat dalam Al-Quran itu pertama kali kok Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Fatihah? Karena apa? Allah pengen kita dalam melakukan segala aktivitas yang kita lakukan itu melibatkan Allah dalam setiap episode kehidupannya. Boleh jadi selama ini kok nggak pas sama apa yang kita inginkan karena kita nggak melibatkan Allah. Coba kalau kita melibatkan Allah di setiap episode kehidupan kita, apa yang nggak pas menurut kita, mungkin kita lapang-lapang aja menerima itu. Mungkin apa yang nggak pas dalam diri kita ngerasa ya udahlah ini juga udah ketentuan dari Allah. Makanya kenapa kok Al-Quran surah pertama dan ayat pertama kali dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Seolah-olah Allah ingin kita melakukan segala aktivitas dalam hidup kita awali dengan Bismillah. Karena insya Allah ketika kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, Allah akan berikan kelapangan hati kita. Kenapa kok diberikan kelapangan hati? Karena dalam hidup itu enggak semua yang Allah berikan itu pas dalam hati kita. Makanya Allah berikan kelapangan agar kita bisa menerima apa yang Allah tetapkan. Agar kita bisa untuk menerima apa yang sudah Allah kehendaki untuk kita semua. Karena pada hakikatnya semua di antara kita ini semua sedang menyelesaikan misinya masing-masing jamaah. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang memiliki nyawa itu ada batas waktunya tertentu. Setiap yang memiliki nyawa itu Allah tetapkan batas waktunya masing-masing. Gak sama semuanya. Ada yang 50 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang sampai 90 tahun masih kok belum meninggal-meninggal. Ada yang baru lahir kok udah meninggal. Ada yang masih 12 tahun kok udah meninggal. Karena apa? Walikulli ummatin ajal. Setiap yang Allah kehendaki memiliki nyawa dalam dirinya, Allah memiliki batas waktu tertentu kepada sesuatu itu. Sehingga kita diminta untuk menyelesaikan misi kita masing-masing. Allah perintahkan kita untuk sholat, Allah perintahkan kita untuk bersedekah, Allah perintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah, Allah perintahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, tak lain tak bukan agar misi kita dapat terselesaikan jamaah. Karena orang-orang di luar sana yang dia meninggal dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah, dia kok melakukan keburukan-keburukan kemudian meninggal dunia, berarti dia belum menyelesaikan misi yang Allah berikan. Dia baru diberikan waktu tapi misinya belum selesai. Kayak ibarat kita main game, kita dikasih game itu kita nggak menang jamaah, game over. Makanya kenapa Allah perintahkan kita adanya syariat itu untuk menjadikan kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala.
Jangan kita baik di mata manusia, karena capek. Kita cuma pengen terlihat baik di mata manusia itu capek. Mencari validasi manusia itu lelah jamaah. Mungkin kita sudah mencari validasi dan simpatisan dari Wonosobo. Kita dianggap baik sama orang Wonosobo, tapi belum tentu yang di Purworejo menganggap kita baik. Kita dianggap baik orang Jawa Tengah, belum tentu yang di Jogja menganggap kita baik. Kita dianggap satu Jawa itu menganggap kita baik, tapi belum tentu yang di Sumatera menganggap kita baik. Satu Indonesia menganggap kita baik, tapi belum tentu yang di luar negeri menganggap kita baik. Maka dari itu jamaah, tapi kalau Allah yang sudah mengatakan kita baik, seluruh penduduk langit akan mengatakan kita baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, jadikan momen Ramadan ini momen yang mampu menjadikan diri kita memahami apa arti kata cinta itu sesungguhnya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada teman kita, cinta kepada sesama kita. Karena kalau kita sudah cinta kepada sesamanya, apa yang kita lakukan itu akan tenang rasanya. Apa yang kita lakukan bersama-sama karena Allah itu luar biasa dahsyatnya. Surga terlalu luas apabila kita menempati sendirian. Makanya kita ajak teman kita. Karena nanti di akhirat kelak Allah itu akan tanya sama kita, kok kamu masuk surga sendirian sih? Kok kamu masuk surga kok nggak bawa teman kamu? Mana teman kamu yang dulu kamu bangga-banggakan ketika kamu ada di dunia? Kita akan jawab apa jamaah? Makanya ajak teman kita untuk bisa menebarkan kebaikan. Ajak teman kita untuk bisa bareng-bareng meniti jalan keistiqomahan sampai Allah wafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Tentu yang di depan, yang berbicara di depan belum sebaik yang dikira jamaah. Tapi setidaknya kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin kita tidak pantas masuk dalam surganya Allah, tapi ingat, kita juga gak akan pernah sanggup untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya kita di dunia sama-sama saling mengingatkan, sama-sama memberikan syafaat, sampai nanti hari yang ditentukan itu menjadikan diri kita semakin baik di mata Allah, sehingga ketika kita melangkahkan kaki ke dalam surga, Allah mengatakan dalam Al-Quran surah ke-13, surah Ar-Ra'du ayat ke-24, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat atas kalian karena bentuk dari kesabaranmu ketika kalian sabar di dunia, kamu bisa sampai di titik ini, maka nikmatilah apa yang sudah Allah janjikan kepadamu. Bayangkan kita bersusah-susah di dunia jamaah, gak apa-apa capek di dunia. Kata Al-Imam Hanafi pernah mengatakan ketika ditanya oleh umatnya, ya Imam, apakah kamu gak capek ibadah terus, ngaji terus, tadarus terus, sholat terus, apa kamu gak capek wahai Imam? Apa jawab Imam Hanafi? Sesungguhnya aku tidak akan pernah merasa lelah ketika berada di dunia. Sesungguhnya istirahat yang paling hakiki adalah ketika nanti aku bisa melangkahkan kakiku ke dalam surga. Disitulah aku beristirahat. Luar biasa jamaah. Kata-kata ini seharusnya menjadi motivasi diri kita untuk bisa selalu beramal kebaikan. Selelah apapun kita melakukan sesuatu di dunia, itu cuma dunia jamaah. Mencari nafkah capek. Ya kalau niatnya kita cuma karena mencari nafkah, ya udah sifatnya cuma duniawi aja. Tapi kalau niat kita mencari nafkah karena Allah, maka sifat-sifat itu tidak cuma di dunia, tapi terbawa sampai akhirat jamaah. Makanya pesan dari para ulama mengatakan bahwasanya tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Telinga kita kalau kita mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Mata kita kalau melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, palingkan. Tapi kok kalau ada sesuatu yang bermanfaat dalam hidupmu, jangan cuma sekedar membatasi sifat-sifat duniawi saja, tapi gunakan kebermanfaatan itu sampai nanti titik akhirat kelak.
Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebagian kebaikan dari Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadikan momen Ramadan ini untuk kita bisa memahami apa arti kata cinta yang sesungguhnya. Cinta kepada Allah itu bagaimana? Cinta kepada Rasulullah itu bagaimana? Cinta kepada sesama manusia itu bagaimana? Ini Ramadan ini jamaah menjadi momen kita untuk berintrospeksi diri. 10 hari pertama di bulan suci Ramadan hampir kita lalui jamaah. Coba nanti ketika kita masuk di 10 hari kedua bulan suci Ramadan, koreksi diri kita. Apakah 10 hari yang berlalu sudah memberikan efek yang baik untuk hidup kita? Nanti ketika 10 hari kedua selesai, kita koreksi lagi jamaah. Apakah 20 hari yang telah kita lalui mampu menjadikan kita semakin baik di hadapan Allah? Sampai nanti di titik 1 Syawal, malam 1 Syawal, ketika kalimat takbir itu dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasanya tenang diperdengarkan jamaah, ya. Waktu maghrib 1 Syawal tiba sampai nanti ingin berangkat sholat Id, rasanya itu tenang, senang banget rasanya hati itu. Karena apa? Disitulah Allah lagi mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu jamaah. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang dia berpuasa kepada Allah karena iman dan mengharap ridho dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Siangnya dia berpuasa, malamnya man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang meniatkan diri untuk tegak berdiri, memperbanyak sholat dan sujudnya kepada Allah karena iman wahtisaban dan mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita bisa sholat tarawih dengan imam, usahakan sholat tarawih itu dengan imam. Karena apa? Kata Nabi SAW, seseorang yang dia melakukan sholat tarawih dan mengikuti sampai imam itu selesai, dia bagaikan mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Ini adalah keutamaan sholat tarawih berjamaah di masjid. Makanya jamaah, tapi ini bukan suatu kewajiban ya. Hanya dianjurkan seseorang itu melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid dengan imam, karena keutamaannya adalah orang itu akan mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Luar biasa, Allah memberikan penawaran kepada kita loh jamaah. Terakhir jamaah dirahmati oleh Allah, kami mengulang kembali bahwasanya bulan suci Ramadan yang penuh dengan kecintaan dan ampunan ini, coba jadikan diri kita untuk bermuhasabah diri, untuk introspeksi diri, untuk direnungi. Kira-kira Ramadan ini sudah memberikan makna arti kata cinta atau belum dalam hidup kita? Karena kalau kita cinta, kita nggak mungkin membenci orang-orang di antara atau di sekitar kita. Kalau kita cinta sama Allah, kita nggak akan pernah meninggalkan Allah. Kalau kita cinta sama Rasulullah, kita nggak akan pernah meninggalkan apa yang Rasulullah syariatkan kepada kita. Makanya jamaah dirahmati oleh Allah, yang kita masih punya rasa dendam, rasa iri dengki terhadap sesamanya, rasa kok benci sama orang, ya udahlah, kebencian itu cukup kemarin sebelum Ramadan aja. Ramadan ini harusnya kita melupakan kalimat-kalimat benci dalam hati kita, kita ganti dengan kalimat cinta dalam hati kita.
niscaya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan Allah ridhoi, dan Allah akan memberikan banyak sekali pahala yang berlipat ganda, yang entah dari mana Allah akan memberikan itu kepada kita. Kalau kita sama masih membenci orang itu, lalu harus lewat mana lagi Allah memberikan pahala kepada kita? Surga lo udah menanti kita. Allah udah ngasih penawaran sama kita. Kamu boleh gak memaafkan kesalahan orang? Silakan, itu hak kalian. Tapi Allah menawarkan, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Kalian memilih menyimpan dendam dan benci dalam hati kalian, atau kalian memilih surga yang seluasnya langit dan bumi? Kalau kalian memilih surga yang seluasnya langit dan bumi, maafkanlah kesalahan orang lain. Coba belajar untuk bisa mengontrol emosi. Belajar untuk bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan tahun ini mampu memberikan arti kata cinta dalam hati kita, mampu memberikan arti apa sih artinya kenyamanan dalam menjalani kehidupan, apa sih artinya kenyamanan, nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu jamaah yang dirahmati Allah oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan berdoa, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kita lanjutkan jamaah dengan tadarus sebentar, karena eman-eman kalau kita kok sudah menjelang buka puasa tapi kok tidak melakukan banyak sekali hal-hal yang Allah cintai. Maka dari itu, mari kita menundukkan kepala sejenak, kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita lakukan, apa yang kita sedang jalankan ini selalu mendapatkan ridho dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة القرآن. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله رب العالمين. حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافع نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa pasangan kami, ampuni dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana kami belum mampu membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, izinkan kami untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kenikmatan dunia ini sangat melalaikan kehidupan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari siksa kubur ya Allah. Lindungi kami dan keluarga kami dari siksa kubur dan siksa api neraka ya Allah. Ya Allah, haramkan api neraka dari kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memang tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, tapi kami juga tidak mampu apabila Engkau masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Berkat kasih sayang-Mu ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah.
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan segala hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami ya Allah, dan berkahi sisa usia kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan anak keturunan kami anak yang salih salihah ya Allah. Berikan pasangan kami yang selalu menyejukkan hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang paling berkesan dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan rasa cinta itu ada pada diri kami untuk selalu cinta kepadamu ya Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat-Mu ya Allah, dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar hamba ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan katsir atas segala waktu yang diluangkan. Semoga jamaah mendapatkan keberkahan dari Allah. Semoga jamaah dimuliakan segala aktivitas kehidupannya. Insya Allah kita masih akan melakukan buka bersama pada tanggal 15 Maret di waktu yang akan datang jamaah. Dan insya Allah nanti masih coming soon ya jamaah, tanggal 22 Maret insya Allah kita akan bersilaturahim bersama Ustadz Handi Boni. Insya Allah nanti insya Allah akan flyernya disimak aja nanti di platform media sosial yang mendukung info-info kajian yang ada di Wonosobo insya Allah. Sebelumnya jamaah kita mau tadarus Al-Quran ya sekitar 10 menit aja kita tadarus. Tapi sebelumnya ada sedikit door prize. Door prize-nya yaitu insya Allah dunia akhirat. Door prize-nya dunia akhirat ya. Ada door prize Al-Quran. Ini Al-Quran luar biasa, besar, dan ini bagus banget. Kalau buat baca insya Allah gak perlu sampai deket-deket banget ya, kayak malah promosi. Jadi ini nanti ada sedikit door prize untuk yang pertama kali datang. Siapa? Monggo. Siapa yang dapat dan siapa yang mau? Yang mau, monggo. Tadi ibu yang pertama kali datang, monggo. Mau atau tidak? Mau atau tidak? Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir, semoga bermanfaat. Dan yang kedua untuk jamaah ikhwan yang pertama kali datang, ada yang mau? Oke, Masya Allah, jazakumullah khair, semoga bermanfaat Mas Arif, Masya Allah. Masih ada satu lagi, minta tolong Mas Dalah diambilkan di kardus itu belakang. Satu lagi, yang paling jauh, jamaah yang paling jauh dari mana? Mendolo. Ada yang dari Kaliwiro, ada yang dari luar kota. Ada yang dari luar kota? Tidak ada. Ada yang dari Kejajar? Gak ada. Ada yang dari Kepil? Oh, dari Butuh ya. Ini mana sih? Reco? Gimana? Oh, lagi di kamar mandi. Ada yang lebih jauh dari Reco? Ya, yang dari Reco ya, paling jauh. Oke. Minta tolong dititipkan ya. Oke.
Oke, jazakumullah khairan katsir, semoga bermanfaat, semoga juga memberikan pahala bagi yang berdonasi Al-Qur'an dimanapun berada. Baik, langsung digunakan aja nggak apa-apa Al-Qur'annya, kita langsung membaca Quran bersama-sama. Kita baca sebentar, mengisi sambil waktu berbuka 10 menit aja. Kita buka surah Al-Ahqaf. Kalau bisa 10 menit kita selesaikan ya. Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf itu juz 25 akhir dan awal juz 26. Surah Al-Ahqaf. Surah ke-46. Sudah semuanya dibuka atau hafal? Masya Allah, tabarakallah. Oke, siap ya, kita baca bareng-bareng. biar sampai selesai, nanti kita temponya agak cepat. Wahid, ithnan, thalatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب
مصدقا لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم في ماء مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويزركم من عذاب أليم ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين. Semoga apa yang kita baca bernilaikan pahala yang berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan jamaah. Banyak sekali kekurangan dari kami, dari sikap, perilaku maupun dalam bertutur kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Setelah ini kita bisa sambil mempersiapkan untuk berbuka puasa. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.